Semua amal itu dicintai oleh Allah, tapi tidak setiap amal itu paling dicintai oleh Allah. Maka kita harus memperhatikan yang pertama, perhatikanlah ibadahmu itu dengan memperhatikan waktunya, kondisinya, tempatnya. Yang kedua, perhatikan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang harus kita gali dengan referensi yang tepat supaya kita mampu untuk mengakali dalam tanda petik pendeknya waktu efektif kita untuk beribadah kepada Allah. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in support, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love and the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up. Keep walking, we fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in salah, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love and the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anything for you. All I need, oh Allah, you are peace. You shower your peace upon me. On my knees for you, got me on my knees. Anything for and it's anything for you. All I need is you, oh Allah. Saya tidak tahu kalau ada seorang wanita dominan dengan perasaannya, dia tidak rajin mencari ilmu. Maka yang selalu bicara setiap harinya adalah perasaan, tidak lagi ilmunya, di dalam menyelesaikan setiap masalah. Karena sesungguhnya ilmu diperlukan laki-laki, diperlukan perempuan. Supaya laki-laki mampu untuk berdamai dengan logikanya yang terkadang melampaui batas. Seorang wanita pun harus menuntut ilmu setiap pagi, setiap harinya. Kenapa? Karena dia harus berdamai dengan perasaannya yang terkadang bisa merusak ketika perasaannya sudah melampaui batas. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Mencari ilmu adalah mencari energi pada kehidupan, di mana kalau kita tidak mendapatkan ilmu, kita tidak akan punya narasi dalam setiap masalah yang kita jumpai. Contoh Bu, saya pernah menghibur istri saya ketika beliau lelah, letih, ketika merawat 8 anak. Terutama kalau sudah pulang liburan, 8-8-nya itu kumpul. Di garasi ada, di ruang bawah ada, di tangga ada, di atas ada. Maka saya ketika mendapati beliau lagi letih gitu ya, saya peluk gitu. Saya bilang, ada perkataan Imam Ibnu Qayyim yang saya sharing kepada beliau. Ada sebuah dosa yang dilakukan seorang bapak dan ibu, yang dosa itu tidak akan terhapuskan secara maksimal, kecuali ketika seorang ibu dan seorang bapak
mendapatkan kelelahan dan keletihan ketika merawat anaknya dan membesarkan anaknya. Kadang-kadang kita ini tidak pandai bertasbih setiap waktu. Kadang-kadang kita tidak khusyuk beristighfar setiap saat. Dan kadang-kadang taubat kita itu sering gagal untuk menjadi nasuha. Tapi kalau seorang ibu, seorang bapak, ketitipan anak dari Allah, menikmati dengan kelelahan yang dihadapi, maka semua kelelahannya itu dipakai oleh Allah untuk menghapuskan dosanya yang telah dia lakukan di sepanjang hidupnya. Setelah mendapatkan itu tuh istri saya tersenyum. Lalu beliau berterima kasih. Apa yang kita dapatkan dari point of view ini? Oh, ilmu itu memberikan kepada kita energi di dalam kita menghadapi setiap masalah yang kita jumpai. Coba kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan pernah punya alasan untuk menyelesaikan masalah yang kita jumpai, karena ilmu itulah yang menjadi obat dari apapun problem yang kita hadapi. Maka itulah yang menjadikan kita bersyukur. Menjadi ibu majelis taklim itu mulia, walaupun di mata orang yang sedang tergulung dengan paham kapitalisme, mereka suka merendahkan. Kamu kerjaannya apa? Ibu-ibu majelis taklim. Kelihatannya itu ada sebuah intonasi yang terkadang suka membuli orang yang hanya sibuk majelis taklim. Padahal ibu-ibu majelis taklim itu adalah orang yang mengerti betul bahwasanya kehidupan akhirat itu identik dengan ilmu, karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Jadi ibu-ibu mulai sekarang tidak usah malu kalau ditanya, kegiatannya apa? Saya kegiatannya singgasana saya di dalam rumah. Tetapi perhiasan saya di antara teman-teman ilmu. Karena itu merupakan sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada setiap orang, kecuali orang yang sudah Allah jadikan hatinya, sudah mulai membentuk kompasnya kepada urusan akhirat. Dia pasti mencintai ilmu. Karena ilmu itulah yang akan memberikan kekuatan kepada ibu menyelesaikan berbagai macam masalah yang ibu pasti jumpai dalam perjalanan hidup. Makanya maaf ya, saking Allah senang untuk memberikan motivasi kepada setiap hamba untuk mencari ilmu, sampai Allah jadikan binatang-binatang di laut yang kita tidak pernah kenal. Kita kan tidak pernah kenal binatang di laut. Kita juga tidak pandai berenang. Kita juga tidak pandai menyelam. Banyak sekali binatang di laut yang tidak pernah kita jumpai. Karena eksplorasi manusia kepada lautan itu baru 20%. 80% itu masih misteri. Tapi Allah lewat lisan Rasulullah menyampaikan, sampai binatang di laut pun akan memintakan ampunan kepada mereka yang duduk di antara taman-taman ilmu. Bersyukurlah Bu, karena sesungguhnya syukur kita di antara kegiatan kita pada majelis ilmu adalah nikmat besar yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang sudah merasakan nikmatnya di antara nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Semoga Ibu selalu bangga ketika ibu memiliki kegiatan 2, singgasana di rumahnya dan mahkota di antara teman-teman ilmu. Jadi tidak ada lagi ibu-ibu kalau ditanya kegiatannya apa, malu-malu menjawab. Ya majelis taklim gitu. Apa? Ya majelis taklim. Oh, ibu majelis taklim. Katakan dengan pride bahwasanya kita sangat mencintai kegiatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan ibu-ibu selalu merasa pride dengan kesibukan di antara taman ilmu, karena itu merupakan kesibukan yang berinvestasi besar dalam urusan akhirat. Berapa banyak orang yang mereka sibuk pada investasi dunia tapi tidak memiliki investasi akhirat. Dan saya pastikan ilmu di antara taman-taman ilmu dan majelisnya itu investasi besar pada urusan kelak kita di akhirat. Semoga Allah mudahkan akhirat kita. Amin insyaallah. Saya sebelum menyampaikan sedikit nasihat, bukan nasihat lah, nanti sharing, berhadapan dengan ibu-ibu yang kelihatannya lebih senior daripada saya, yang tadi dikatakan umurnya sudah tidak lagi itu muda, baca senior, kurang buka, kurang tutup. Maka nanti kita sharing, karena mungkin di antara ibu-ibu umurnya lebih dari saya. Mungkin saya SD, ibu-ibu sudah SMA ya. Atau mungkin sudah kuliah. Tidak, sebenarnya kita satu umuran kelihatannya Bu. Saya kelahiran 79. Jadi masih 45. Ya kelihatan sih kayak wajah 44 ya, tapi 45. Sebelum saya sampaikan tentang
sharing kita, saya ingin menyampaikan bahwasanya hal semacam ini merupakan bagian dari sebuah kebahagiaan saya sebagai guru. Didatangi jamaah itu saya bahagia sekali. Karena apa? Karena inilah yang saya cita-citakan di antara saya memandang konsep ilmu dan dakwah yang saya bangun. Makanya kenapa kita beli tempat ini? Karena memudahkan setiap jamaah yang datang ke sini menimba ilmu sebagaimana mereka menjalankan prosesnya. Bahwasanya penuntut ilmu adalah timba dan guru apapun kekurangannya dan keterbatasannya bagaimanapun mereka adalah sumur. Dan sesungguhnya bukan sumur yang mendatangi timba, tapi timba mendatangi sumur. Setiap langkah yang Ibu ayunkan, insya Allah kalau ikhlas, ini akan mendatangkan ribuan keberkahan dari setiap tanah yang tadi kita lewati. Karena sesungguhnya proses keberkahan ilmu itu biasanya didapatkan ketika kita memberikan kesulitan, merasakan kesulitan di dalam proses kita mencari ilmu. Kenapa ilmunya para ulama terdahulu itu mereka bertahan begitu lama? Karena sesungguhnya mereka mencarinya begitu sulit. Akhirnya hilangnya pun dijadikan oleh Allah sulit. Mereka sampai menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam 1 bulan perjalanan hanya untuk mendapatkan hadis. Pantas hadis itu betul-betul bermanfaat untuk mereka, mengubah hidup mereka dan tidak mudah mereka lupakan karena mencarinya sulit. Imam Bukhari pernah tidur di rumah salah satu rawi. Di dalam rumah itu dia bermalam sampai subuh, kedinginan dia hanya untuk menunggu keluarnya ulama yang akan diambil hadisnya ketika melaksanakan sholat subuh. Dan itu ditebus oleh Imam Bukhari dengan bermalam di depan rumahnya tanpa dia bermalam di hotel atau losmen yang saat itu belum ada. Setiap proses kesulitan itulah yang akhirnya mengendapkan ilmu dan memberikan keberkahan bagi mereka yang menuntutnya. Kita hari ini hidup pada zaman yang begitu instan. Kita bisa dapat kajian dalam 1 menit, 2-3 judul yang bisa kita peroleh. Kemudahan kita mendapatkan ilmu menjadikan akhirnya mudahnya ilmu itu hilang, tidak mewariskan keberkahan, tidak melahirkan perubahan pada kehidupan kita. Karena apa? Apa yang biasanya dipelajari gampang, maka hilangnya pun gampang. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan, kata para ulama. Apapun yang kamu pelajari secara besar-besaran, hilangnya besar-besaran. Apapun yang kamu pelajari secara cepat, ya hilangnya cepat. Makanya kalau dalam bahasa Jawa, Bu, ada culture-nya orang Jawa. Orang Jawa itu berkata, kenapa harta warisan itu cepat habis? Karena mendapatkannya terlalu gampang. Harta warisan itu biasanya kalau dipakai apa-apa bisnis, cepat habis, kata orang tua kita dulu begitu. Saya mencoba menangkap kenapa harta warisan itu cepat habis, karena mendapatkannya terlalu gampang. Maka apapun yang dipelajari didapatkan dengan terlalu mudah, maka hilangnya pun akan terlalu mudah. Maka proses Ibu ketika datang ke sini adalah proses kesulitan yang dihadapi, pengorbanan yang harus diberikan. Bangun pagi, habis subuh, sudah siap-siap mempersiapkan ruang dapur, anak-anak disiapkan. Kita sudah pesan kepada suami, kira-kira 20 tahun yang sebelumnya kita akan pergi ke sini gitu. Lalu suami diberitahu jangan ngerepotin saya nanti hari Rabu ya gitu. Kalau bisa kamu berangkat sebelum subuh kan. Maka proses itu yang panjang akhirnya melahirkan pengorbanan dan itulah yang menjadikan Allah memberikan kebaikan pada setiap ilmu yang kita berikan dengan susah payah. Inilah yang hilang, Bu, hari ini, Bu. Makanya saya senang sekali ibu-ibu datang ke sini karena ibu telah napak tilas perjuangan para ulama dulu ketika menuntut ilmu. Kadang-kadang mudahnya kita mengakses YouTube ataupun ketika kita mudahnya mengakses live itu menjadikan akhirnya hilangnya keberkahan. Karena apa? Apapun yang didapatkan mudah, hilangnya pasti cepat. Musnahnya dan sirnanya. Sekaligus pula saya sampaikan pula bahwasanya inilah RKDS, Bu. Rumah Kreativitas Dakwah Syamilah. Tadi Sabto salah menyebut. Bukan rumah dakwah kreativitas, tapi rumah kreativitas dakwah Syamilah. Ini merupakan rumah dan kantor kita yang kedua. Kantor kita yang pertama di daerah Bougainville. Sekarang saya lagi sewa karena rumah saya lagi dibongkar. Nanti kita pakai di situ menjadi sekolahan sampai rumah saya nanti selesai insya Allah. Terus kemudian ini adalah rumah kreativitas dakwah Syamilah yang kedua.
Ini kita bebaskan dari semua pengorbanan ibu-ibu ketika setia mengikuti setiap series yang kita selenggarakan. Jadi kalau ibu melihat bahwasanya Syamilah itu jarang sekali fundraising, tapi kenapa kok bisa memiliki rumah kreativitas? Maka saya menyampaikan ini rumah kita bersama. Karena rumah ini kita bebaskan dari semua HTM yang kita kumpulkan secara kolektif selama 8 series yang telah kita lewati, yang telah mengumpulkan sekitar hampir 55.000 member yang telah membayar HTM. HTM 200.000 itulah jadi rumah ini yang kita beli, jadi mobil yang kita beli, peralatan-peralatan yang kita miliki. Ini merupakan wakaf yang diberikan kepada setiap peserta, yang diberikan oleh peserta dari Syamilah Series selama ini. Karena saya sejak awal ketika memiliki tim, saya menyampaikan apa yang kita ambil dari umat harus kita berikan lebih kepada mereka. Maka ibu lihat ini peralatan-peralatan kita, dan ini semuanya miliknya ibu-ibu juga. Ibu punya saham di sini. Kalau sahamnya ditanya berapa persen, Ustaz, saya tidak tahu berapa persen. Tapi yang jelas inilah rumah kreativitas dakwah Syamilah. Berdiri di atas lahan 720 meter. Di atas ada 4 studio. Ada ruang meeting, ada ruang kerja anak-anak, ada ruang literasi. Di pojok di situ ada ruang bermain anak-anak atau kid corner. Di atasnya ada ruang literasi, di pojok ada ruang tamu. Dan ini semuanya merupakan bagian kolektif dari semua penuntut ilmu yang mereka berjibaku mengikuti series. Di balik series yang mereka ikuti ada sebuah dana yang kami kolek dan kami wujudkan dalam bentuk rumah ini. Ibu kalau mau tanya, Ustadz, peralatan-peralatan Syamilah itu harganya berapa? Totalnya hampir 3 miliar, Ibu. Dari ini, kayak gini. Ini aja mic kayak gini aja 100 juta. Yang kita alhamdulillah beli dengan harga diskon 30 juta, jatuhnya 70 jutaan. Belum lagi yang lainnya. Makanya saya pada kesempatan ini mengucapkan jazakumullah khairan yang telah mengikuti series kita. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya Ummu Sarah menyampaikan ini sebagian besar adalah orang yang menikmati setiap series yang dibuat oleh Syamilah. Dan perlu saya sampaikan, di balik series yang Ibu ikuti, Ibu mendapatkan video, Ibu mendapatkan kajian, tapi Ibu secara tidak langsung ikut di dalam kontribusi wakaf besar yang akan terus berjalan memberikan pahala untuk setiap orang yang telah membersamai perjalanan Syamilah. Semoga Allah terima dan semoga menjadi pemberat mizan kebaikan insya Allah. Semoga satu waktu ketika nanti Syamilah akan membuka program Duta Ilmu, Ibu termasuk salah satu yang mendaftar. Duta Ilmu adalah salah satu program yang akan digagas oleh Syamilah. Bagaimana setiap para penuntut ilmu upgrading keilmuan mereka, bukan hanya sekedar penuntut ilmu, tapi sudah menjadi duta ilmu. Dia ikut menjadi bagian dari internalnya Syamilah dengan pengayaan referensi yang pertama, dan yang kedua dengan tugas-tugas dakwah yang akan dibagikan kepada mereka. Semoga nanti satu waktu ibu-ibu termasuk di antara bagian duta ilmu Syamilah, yang artinya semakin besar pahala dan jasa yang nanti ibu akan berikan dalam perjalanan dakwah. Semoga itu yang nanti bisa kita lakukan bersama. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan ini sebelum nanti jalan-jalan, ya, saya ingin sharing materi sebentar supaya materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita mulai begini Ibu. Kalau kita bicara tentang ibadah, ibadah itu merupakan tugas pokok kita pada kehidupan di dunia. Allah itu memerintahkan kita dan menciptakan kita dan memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali beribadah dan mengikhlaskan ibadahnya itu kepada Allah. Muslim ataupun muslimah, laki dan perempuan memiliki pokok fungsi pada kehidupan mereka untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita paham bahwasanya tugas pokok kita itu beribadah, kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwasanya ibadah itu teriringi dan terbersamai dengan 3 fakta Ibu, yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kita beribadah kepada Allah, yang menjadi tugas pokok kita beribadah kepadanya. Apa 3 fakta yang mengiringi perjalanan kita ketika kita beribadah kepada Allah? Fakta yang pertama,
kalau kita beribadah kepada Allah, maka waktu kita sangatlah terbatas. Karena kita tidak diberikan umur sepanjang umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita itu diberikan umur untuk memiliki waktu beribadah, maka waktu bermain kita untuk beribadah itu sangatlah terbatas dan sangatlah pendek dibandingkan waktu yang Allah berikan kepada kaum sebelum kita dari para nabi dan para rasul. Kita diberikan waktu berapa? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun. Dan sedikit pula yang melewati angka 80 tahun. Karena apa? Allah memberikan rahmat pada umat ini tidak terlalu lama. Bagaimana ujian yang dia rasakan ketika di dunia, supaya dia lebih cepat pulang dan menikmati hasil. Kalau dia pada waktu yang singkat itu memberikan yang baik. Masya Allah ya, itu tanda rahmatnya Allah itu kita dikasih umur pendek, Bu. Ibu tidak bisa bayangkan kalau kita diberikan umur sampai 1000 tahun. Itu berat, walaupun mungkin sebagian manusia mengatakan enak kalau 1000 tahun. Enggak enak 1000 tahun itu. Ya kalau hidup kita itu enak terus, kan hidup itu ujian. Nah kalau dapat ujian kan berat. Ada seorang ibu-ibu curhat, Ustadz suami saya begini. Lalu saya bilang, sabar ya Bu. Ya Allah Ustadz, saya sudah sabar 450 tahun Ustadz. Itu rasanya kan berat banget. Makanya kita itu diberikan oleh Allah waktu yang tidak terlalu lama itu merupakan bagian dari rahmat Ibu. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau kita diberikan umur sepanjang umurnya umat Nabi Nuh sampai 1650 tahun. Betapa lelahnya kita menjalani kehidupan. Ujiannya berat, waktu pulangnya begitu lama, dan kita harusnya senang waktu pulang yang dibuat lebih pendek dan lebih cepat itu menjadikan kita memberikan yang terbaik di waktu yang singkat supaya mendapatkan balasan yang teristimewa. Makanya Ibu kalau kita dulu sekolah SD, tiba-tiba baru masuk kelas jam 6.45 teman satu bangku kita ngomong, apa? Hari ini Pak Guru rapat. Senengnya ya Allah. Nah ini nih pelaku-pelakunya. Ada apa? Ada rapat. Seneng banget kita langsung bayangin pulang jam 9. Dan betul ternyata jam 9 bel biasanya yang biasanya pendek panjang. Pulang beneran. Seharusnya itu pola yang menjadikan kita harus paham. Dibuat kita lebih pendek untuk cepat pulang supaya kita merasakan kenikmatan. Allah itu sayang banget sama kita. Makanya kalau kita beribadah itu maksimal. Karena ibadahmu itu yang tidak lama. Karena ibadahmu itu dibuat oleh Allah tidak sepanjang umur umat sebelum Nabi Muhammad. Syukurilah umur yang kamu dapatkan hari ini. Ujiannya pendek tetapi balasannya sama dengan umat sebelum kita Nabi Muhammad. Balasannya sama, yaitu rahmat dan surga. Tapi ujiannya mereka lebih panjang. Ya. Ibu bisa bayangkan saya dulu di pondok pesantren, kalau ujian semesteran Ibu, tidak sebagaimana Ibu cuma 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selesai. Kalau di negeri, kalau saya di pondok, karena mata pelajarannya itu hampir 32 mata pelajaran. Kalau di pondok, ujian itu sampai 2 minggu. Betapa beratnya 2 minggu itu kita terus belajar tiap malam. Makanya itu yang pertama. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita menghadapi sebuah fakta yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita tolak. Kamu beribadah itu waktunya sempit. Waktunya pendek dan tidak panjang. Yang kedua, fakta yang mengiringi kita ketika kita beribadah kepada Allah, ada sebuah fenomena hati yang bernama futur. Bahwasanya ketika kita beribadah itu semangat kita itu tidak selalu on top, tidak selalu di atas permukaan. Tapi terkadang kita menghadapi satu fenomena hati yang bernama futur. Ketika kita tidak lagi punya semangat, lesu ketika kita beribadah, dan tidak ada lagi kerja keras di balik setiap ketaatan. Karena apa? Futur itu menjadikan kita down, Bu, di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ibu pernah kan ngalami masa-masa ketika semangat gitu ya, semuanya dihabisin ketaatan itu. Sholat ba'diyah 4 rakaat. Dzikirnya panjang, malamnya itu tahajud dari 8:30 sampai jam 12, jam 1. Karena lagi semangat-semangatnya. Baca Quran bisa 2 juz, 3 juz, 5 juz dalam 1 hari. Karena lagi dalam kondisi bersemangat.
Tapi ketika hatinya tersapa dengan sebuah futur, set gitu, maka semua ibadah itu menjadi lesu untuk kita lakukan. Bukan hanya tilawah, bahkan sholat ba'diyah yang 2 rakaat saja terasa berat sekali. Itu namanya futur. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Itu pasti ada pada perjalanan kita karena kita bukan malaikat. Malaikat itu tidak ada fenomena futur karena mereka bukan manusia. Futur itu hanya untuk manusia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan innal imana fi jawfi ahadikum yahlufu kama yahlufu saub. Perumpamaan iman itu sebagaimana baju. Kalian bisa terkadang bersih, bisa terkadang lusuh dan lecek. Tergantung bagaimana penjagaan kalian terhadap ibadah itu. Makanya kalau lagi semangat, kalau lagi futur. Ibu pernah mengalami masa ketika suami ngomong apapun itu kita senyum aja. Ya Mas, insya Allah. Karena 8 surga itu lagi menghiasi pikiran kita muter-muter. Gini ya Mas, siap Mas. Siap Mas, Masya Allah suamiku. Sungguh beruntungnya diriku. Karena pada kondisi sedang semangat. Tapi ketika pas futur tersapa dengan down dan dia downgrade, aduh Masya Allah. Diomongin suami tidak bantah aja sudah alhamdulillah. Dan itu ada kondisi kayak gitu. Ibu tidak perlu mengangguk-anggukkan kepala. Karena apa? Tidak usah menganggukkan kepala pun saya tahu bahwasanya itu fenomena. Jadi kehidupan kita yang kedua kadang-kadang kita menghadapi futur. Di mana futur itu tidak bisa ditolak dan kita sebagai manusia pun harus memahami futur. Suami ketika melihat istrinya lagi gitu, oh istri saya lagi futur. Makanya saya pernah punya pengalaman, ada salah satu bapak-bapak di Bekasi sini. Dia berkata, Ustadz kalau istri saya lagi futur, saya ajak ngaji Ustadz. Saya carikan jadwal pengajian itu kemana aja. Yang saya cari salah satu jadwal di Syamila untuk istri saya. Kenapa Pak? Karena saya kalau mendapati dia habis ngaji itu Masya Allah. Saya ngerasain ketaatan. Walaupun hanya 3 hari, 4 hari turun lagi. Itu kisah nyata seorang bapak di Bekasi. Kelihatannya bapak-bapak yang ngantar istrinya ke sini kelihatannya lagi merasakan istrinya futur. Jadi akhirnya bapak-bapak merelakan, dah Mi, ngaji aja gitu. Enggak, ini bercanda saja. Oh, itu bapak ketawa banget, berarti iya, berarti setuju dengan saya. Karena apa? Karena futurnya istri itu berdampak besar pada kehidupan rumah tangga, Bu. Ibu kalau lagi ngambek itu semua tembok, atap itu ngerasain semua akibatnya, Bu. Makanya suami kita melipir, bukan karena takut, karena tahu bahwasanya apinya gejolak amarah seorang wanita nggak bisa ditolak. Maka kemudian yang kedua terkadang kita menghadapi yang dinamakan dengan futur. Yang ketiga, kita masih menghadapi lagi ibadah. Yang ketiga, faktanya itu apa? Fakta yang ketiga yaitu adalah bagaimana terkadang kita suka melakukan kebodohan yang menjadikan kita sering tidak paham ilmu dan tidak melakukan amal. Disebabkan karena keterbatasan ilmu dan kebodohan yang kita miliki. Maka kebodohan ini ditambah lagi dengan setan yang tidak pernah berhenti membisikkan kata hati untuk kita meninggalkan ketaatan ketika setan itu berkolaborasi dengan hawa nafsu, melahirkan kebodohan dan melahirkan upaya kita melakukan ketaatan sering gagal. Kenapa? Karena setan berkolaborasi dengan hawa nafsu ditambah dengan kebodohan kita yang menjadikan kita tidak maksimal ketika kita beribadah. Masya Allah ya. Sering nggak kita ketika tidur, Bu, lalu kita sudah pasang alarm 2:30. Kita sudah bangun, lalu kita mengatakan pada pikiran kita, matikan dulu alarmnya, nanti 10 menit lagi bangun. Kita matikan alarmnya, ya. Lalu kita tidur 2 jam setelahnya, 5:30, padahal tadi 3:30 maunya sholat tahajud panjang sembali meneteskan air mata. Tapi itulah yang dinamakan setan ketika berkolaborasi dengan hawa nafsu. Karena setan itu paling cocok, bestinya adalah hawa nafsu. Makanya setan dan hawa nafsu melahirkan kebodohan yang menjadikan kita akhirnya sering tergerus kepada upaya meninggalkan dan menggagalkan ketaatan kita. Ibu sering nggak ketika ngelihat ada orang di pinggir jalan gitu, kita kasihan, kita mau memberi, tapi kita mikir,
banyak mobil di belakang, nanti berhenti dulu, ini akhirnya nggak jadi. Itu tanpa kita sadari. Kalau kita memiliki receiver hati yang sensitif, kita itu harusnya paham yang menggagalkan kamu dalam setiap ketaatan dan setiap upaya kebaikan yang kamu kerjakan itu satu, setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsu yang melahirkan kebodohan. Kalau kita memahami bahwasanya fakta di dalam kita beribadah tidak lepas dari tiga materi ini, tiga fakta ini, adanya futur yang datang pada kehidupan kita, umur kita tidak panjang sebagaimana umur umat sebelum Nabi Muhammad, ditambah lagi dengan fenomena ketika setan berkolaborasi dengan hawa nafsu, menjadikan kita semakin mikir, berarti efektivitas kita beramal itu semakin sedikit. Dan investasi kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat itu waktunya tidak lama sebenarnya kalau kita peras. Belum lagi dikurangi dengan kita istirahat, kita ngantuk, kita tidur. Sebenarnya waktu yang kita kumpulkan secara kolektif itu hanyalah sedikit sekali. Padahal kita tahu dan kita sepakat loh Ibu. Waktu kita di dunia ini tidak sepanjang waktu kita nanti ketika terbujur di dalam alam barzakh. Kita hidup di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi nanti kita kalau dimasukkan ke liang lahat, kita akan hidup di situ 100, 200, 300, 400 tahun sebelum datangnya hari kiamat. Lalu kalau kita tidak segera sadar bahwasanya efektivitas kita di dalam kita beribadah itu ternyata semakin filter, semakin sedikit waktu kita efektif di dalam kita beribadah. Kalau kita tidak sadar maka kita akan menyesal bahwasanya waktu kita beribadah tidaklah sepanjang yang kita kira selama ini. Makanya terkadang kalau kita sedang malas beribadah, kasih narasi, tidak lama kok sebenarnya kita beribadah dibandingkan waktu kita berada di dalam kubur. Saya ketika kelas 1 SD sudah pernah diajak bapak saya ke kuburan. Tahun 1 SD itu berarti saya tahun 86 atau 87, 88. Saya diberitahu ini kuburan kakekmu nak, Mbah Muslih. Itu saya kelas 1 SD. 80-an. Sekarang sudah berlalu berapa tahun? Sudah berlalu hampir 40 tahun. Padahal mbah saya meninggal sudah 20 tahun sebelum saya diajak ke kuburan oleh bapak saya. Berarti waktu kita nanti di kuburan itu dipastikan fix dan confirm, tidak usah ragu. Waktu kita di kuburan itu lebih lama dari waktu kita ketika berjalan di atas kehidupan, di atas tanah. Kalau kita sebagai orang yang cerdas, kita harus paham. Karena kehidupan kita di bawah tanah itu lebih panjang daripada kehidupan kita di atas tanah. Kita harus mulai dari sebuah kesadaran. Efektivitas kita beribadah itu tidaklah sepanjang yang kita kira. Setelah kita paham 3 fakta itu, disitulah kita harus mengerti. Berarti di dalam kita beramal, ada 2 poin besar yang harus kita perhatikan ketika kita beramal menuju kepada amalan kita. Jadi ketika kita paham efektivitas kita beramal tidak sepanjang yang kita kira, maka setiap dari kita yang sudah menyadari pentingnya kita untuk beramal menuju kepada Allah, maka ada 2 poin besar yang harus selalu kita perhatikan. Supaya kita mampu membuat strategi di tengah pendeknya waktu kita untuk beramal kepada Allah. Apa 2 strategi yang kita harus perhatikan itu? Yang pertama, yang kita harus perhatikan, perhatikanlah ketika kita beramal pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, dan pada tempat yang tepat. Karena apa? Karena tidak setiap tempat itu sama di sisi Allah, tidak setiap waktu itu sama di sisi Allah, tidak setiap kondisi itu sama di sisi Allah. Ini penting. Karena ini merupakan bagian dari strategi marketing kehidupan investasi akhirat. Ibu paham ya, saya ambilkan contoh. Ibu kalau berbisnis, tentunya harus memperhatikan kondisi. Awal tahun 2000-an, kita masih ingat sekali, awal tahun 2000-an apa bisnis yang paling menggiurkan? Bisnis properti, Ibu. Sudah kayak kacang goreng. Karena pada saat itu ekonomi sedang bagus, naik-naiknya. Sehingga bisnis properti itu salah satu bisnis yang paling menjanjikan pada saat itu. Tapi itu tahun awal 2000-an. Tapi ketika hari ini bisnis properti itu stuck dia.
Yang betul-betul bermain itu bisnis properti kelas atas atau kelas bawah sekalian. Kelas menengah itu cenderung mati, Bu. Kalau yang mahal sekalian 20 miliar, 50 miliar, 60 miliar itu cepat malah. Atau kalian di bawah 1 miliar itu biasanya cepat. Berarti kalaulah ekonomi saja ketika kita berbisnis memperhatikan kondisi itu penting, sama pula ketika kita beramal pun sama. Karena kondisi itu sangat mempengaruhi amal yang kita lakukan dan amal yang kita kerjakan. Makanya maaf ya, Nabi kalau beliau ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah, maka Nabi itu menjawab dengan jawaban yang beragam dan bervariasi. Walaupun Nabi tidak pernah kontradiktif perkataan beliau. Beliau itu pernah ditanya 3 sahabat yang berbeda, Bu. Dengan redaksi pertanyaan yang sama, tapi jawabannya ada 3. Ketika Nabi ditanya, ma huwal a'mal ahabba ilallah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Nabi itu menjawab dengan 3 jawaban yang berbeda pada 3 kondisi yang berbeda. Kadang Nabi menjawab sholat tepat waktu, kadang Nabi menjawab jihad di jalan Allah, kadang Nabi menjawab berbakti kepada orang tua. Kenapa Nabi menjawab dengan jawaban yang beragam, padahal redaksi pertanyaannya itu sama? Karena jawaban Nabi disesuaikan dengan kondisi. Ketika kondisinya tenang, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali sholat tepat waktu. Ketika kondisinya sedang genting, ketika Madinah mau diserang, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali apa? Kecuali adalah jihad. Kalau ada kondisi orang yang bertanya ibunya sakit, kondisi paling utama merawat ibunya dan merawat bapaknya yang sakit. Karena amal itu yang paling disesuaikan, yang paling utama itu bukan hanya sekedar amalan itu besar pahalanya, tapi amalan itu besar keutamaannya itu ketika disesuaikan dengan kondisi. Contoh, ibu kemarin melewati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Pengen itikaf atau tidak pengen itikaf? Pengen itikaf. Tapi kalau ada di antara ibu masih punya anak kecil, ibu tidak bisa meninggalkan kewajiban untuk merawat anak kecilnya. Lalu ibu ngomong sama anaknya, nak, ibu mau iktikaf, nak. 10 hari ini tolong kamu mandiri sendiri ya, gitu. Tolong ini tempat susunya, ini tempat pampersnya. Tidak bisa. Karena bagi seorang wanita yang punya anak kecil, amalan yang paling utama walaupun 10 hari yang terakhir itu yang merawat anak. Ini cara saya menghibur istri saya yang sering tidak bisa iktikaf. Kalau dipaksa untuk ikut, kesehatannya akan sangat terganggu karena kondisi malam, kondisi masjid atau ramenya orang dan lain sebagainya. Saya bilang enggak apa-apa kamu di rumah. Istri saya nangis, saya kan pengen itikaf, itu tahun lalu enggak itikaf, sekarang enggak itikaf. Amal itu disesuaikan dengan kondisi. Karena Allah itu maha adil. Makanya akhirnya menyesuaikan dengan kondisi itu penting. Ketika ada seorang suami istrinya sakit, dia jangan ngaji-ngaji kemana-mana dulu. Lalu sang suami ngomong, Dek, kamu tahu kan jalan ke surga itu lewat ilmu? Iya bang, gitu. Ya udahlah, selama 1 hari ini ada 2 kajian, 3 kajian yang abang ingin ikuti. Kalau kalau ada apa-apa, adik pesan aja di GoFood atau Gojek. Ya enggak benar. Makanya terkadang itu juga penting. Ada orang yang pernah debat dalam tanda petik dengan saya, Ibu. Ini saya cerita rahasia. Rahasia kita aja ya. Walaupun direkam. Ada yang pernah ngomong ke saya, Ustadz kok kajian offline-nya dikit banget gitu. Saya lalu bilang, saya punya anak-anak kecil sekarang yang saya harus jaga terus setiap waktunya semampu saya. Lu dakwah itu kan dakwahnya para nabi, betul. Tapi dakwah itu fardu kifayah, adapun mendakwahi keluarga itu fardu ainin. Mana yang lebih didahulukan? Jadi sesuai dengan kondisi itu penting sekali. Karena apa? Kalau kita beribadah hanya sekedar beribadah, tidak menyesuaikan dengan kondisi, kita sering tidak ma'ruf dan tidak bijak menyikapi sesuatu. Makanya beribadah itu disesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan waktu, Bu. Karena waktu kita beribadah sudah sedikit, pastikan waktu yang kita lakukan di dalam beribadah pada waktu prime time itu harus kita prioritaskan daripada waktu yang tidak prime time. Kenapa? Karena tidak setiap waktu itu punya kedudukan yang sama di sisi Allah. Dalam 24 jam, ibu istighfar.
jam 2 pagi, jam 2 malam itu tidak sama ketika ibu bangun jam 2 malam, suaminya tidur, anak-anaknya tidur, ibu bangun, ibu mandi, ibu kemudian istighfar di atas sajadah jam 2 malam itu tidak sama ketika ibu istighfar jam 2 siang di atas sajadah. Kenapa? Waktu mempengaruhi. Makanya 10 hari yang pertama kemarin di bulan Dzulhijjah, ibu itu merupakan waktu prime time. Kenapa? Karena waktu itu mempengaruhi ibadah kita dan kita harus memperhatikan investasi ibadah kita karena waktu kita beribadah itu sangatlah terbatas. Makanya kayak 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, nanti setelah Dzulhijjah ini Muharram, itu semuanya waktu prime time. Di mana ibadah kita sangat tergantung pada penempatan waktu. Lebih baik ibu bangun jam 3, jam 4, setelah itu jam 8, jam 9 ibu tidur, istirahat sebentar, daripada ibu ketika malam tidak bangun sampai subuh, walaupun setelah itu ibu tidak tidur sama sekali sampai malam kembali. Kenapa? Bangun sebentar, ngambil 2 jam, sebagaimana ngambil 2 jam dari kebiasaan orang-orang bangun, lalu kita 2 jam lebih pagi bangunnya itu lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Waktu mempengaruhi. Kenapa narapidana tidak mendapatkan amnesti di bulan Januari dan Februari? Karena Januari dan Februari tidak memiliki histori apapun untuk negeri kita. Tapi kapan narapidana itu mendapatkan gerasi, mendapatkan amnesti? Itu di bulan Agustus. Kenapa Agustus itu begitu istimewa untuk negeri kita tercinta? Karena Agustus itu bulan proklamasi. Waktu mempengaruhi. Kayak kemarin Ibu, hari Arafah. Pada tanggal 10 ketika kita pada hari Ahad habis asarnya itu sampai maghribnya fokus kita itu nggak usah urusan makhluk dulu. Karena apa? Itu prime time, itu waktu yang dicintai oleh Allah. Karena waktu itu sangat luar biasa. Makanya pada waktu hari Arafah kemarin tanggal 9 yang kita jatuhnya pada hari Ahad bagi saya, kalau ada yang hari Sabtu ya berarti hari Sabtunya. Dari habis asar sampai maghrib itu waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari belenggu api neraka. Makanya ucapan kita itu pada waktu 3 jam per 3 jam itu apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Itu pada waktu itu. Kenapa? Ibadah kita terpengaruh oleh waktu. Yang ketiga dari poin yang pertama, karena poin pertama tadi apa? Ibadah disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Yang ketiga tempat, Bu. Karena tempat mempengaruhi. Sebagaimana ketika Ibu ke Mekah, ke Madinah itu sangat mempengaruhi ibadah yang Ibu lakukan. Kenapa kita harus perhatikan poin yang pertama ini, Ustadz? Karena poin pertama ini sangat mempengaruhi setiap ibadah kita. Di balik satu fakta bahwasanya efektivitas kita beribadah itu tidak sepanjang yang kita bayangkan. Adanya futur, bagaimana kolaborasi setan dengan hawa nafsu, ditambah lagi dengan umur kita yang tidak panjang, dikurangi lagi dengan waktu hobi-hobi kita dan perkara yang mubah, dikurangi lagi dengan waktu tidurnya kita. Jadi akhirnya bekal yang kita ambil itu sebenarnya waktunya sangatlah sedikit. Makanya perhatikanlah waktu, tempat, dan kondisi ketika kita beribadah. Paham poin yang pertama? Paham. Poin yang kedua yang kita harus perhatikan adalah bagaimana ketika kita beribadah dengan kondisi fakta yang tadi kita pelajari, maka yang kedua yang kita harus perhatikan itu apa? Yang kita harus perhatikan itu adalah pastikan bahwasanya ketika kita beramal, kita dimudahkan untuk beramal pada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena setiap amal itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah. Dan kita tidak bisa melakukan semua amalan di sepanjang hidup kita. Karena kita tahu kita ini sangatlah terbatas kekuatannya dan kita tidak bisa beramal semuanya. Pastikan bahwasanya ketika kita beramal itu kita beramal pada perkara yang paling dicintai oleh Allah. Yang menjadikan kita cepat mendapatkan cinta dari Allah. Makanya Ibu hafal satu doa, insya Allah tidak hafal ya. Saya sampaikan satu doa yang bagus banget. Rasulullah itu mengajarkan doa tentang cinta. Apa? Cinta. C-I-N-T.
Dalam permohonan Nabi ketika beliau itu berdoa tentang masalah cinta, Nabi itu berdoa begini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi itu mengajarkan sebuah contoh doa yang bagus. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Dulu selama ini saya menganggap bahwasanya yang diminta oleh Nabi itu hanyalah cintanya Allah. Tapi saya salah setelah saya membaca hadis ini. Ternyata Nabi itu meminta 3 cinta kepada Allah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Aku mohon kepada engkau cintamu. Ini yang pertama. Yang kedua dan ketiga, ini perkara yang kalau kita pahami nanti akan mendatangkan cintanya Allah. Yang kedua, aku memohon cintanya orang yang mencintaimu. Karena kalau ibu sudah dicintai sama orang yang taat, ibu beruntung. Ada teman ibu solihah banget, kok dia sayang sama ibu, ibu itu beruntung sekali. Karena apa? Karena kesolihan dia, ketaatan dia akan membawa feedback yang baik untuk ibu ketika dicintai olehnya. Makanya Nabi nggak pernah sombong dengan cintanya beliau sendiri kepada Allah. Dia masih meminta cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Siapa yang akhirnya Allah dekatkan untuk menjawab permohonan doanya Nabi Muhammad? Abu Bakar didekatkan, Umar bin Khattab didekatkan, Utsman didekatkan, Ali didekatkan. Semuanya itu akhirnya didekatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Karena itu permohonan doanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sadar ketika kita beriman dan ketika kita menuju kepada cintanya Allah, kita tidak bisa dapat sendirian kecuali kita mendapatkan dukungan dan sokongan orang yang mencintai Allah. Makanya sama orang soleh itu kita harus selalu sabar supaya kita dapat cintanya. Karena apa? Dicintai sama orang yang mencintai Allah itu diminta oleh Nabi, Bu. Karena saking pentingnya ini dalam perjalanan beliau ketika menjadi seorang Nabi dan Rasulnya Allah. Yang ketiga, yang diminta oleh Nabi itu apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, mudahkanlah untukku melakukan amalan yang paling engkau cintai, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi Nabi itu tidak mengatakan, ya Allah berilah aku kekuatan untuk mengamalkan semua ketaatan. No, Nabi tidak berdoa dengan itu. Nabi berdoanya, ya Allah kasihlah aku amalan yang paling engkau cintai, yang engkau mudahkan aku untuk beramal dengan apa yang engkau cintai itu, supaya aku cepat dapat cintamu. Kenapa kita harus cepat dapat cintanya Allah? Waktu kita terbatas. Dengan 3 fakta yang tadi saya sampaikan di awal. Karena amal itu tidak semuanya sama di sisi Allah. Saya ambilkan sebuah dalil lain, Ibu. Ibu tahu nggak setiap ayat Al-Quran itu tidak sama kedudukannya di sisi Allah, kan? Ibu membaca Al-Baqarah itu tidak sama dengan ibu membaca Al-Maidah. Ibu membaca Ali Imran tidak sama dengan ibu membaca surat Al-An'am. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran tidak sama dan lebih tinggi kedudukannya daripada Al-Maidah dan Al-An'am. Ibu membaca Al-Ikhlas itu tidak sama dengan ibu membaca surat An-Naba. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu lebih dicintai oleh Allah daripada surat An-Naba. Ya. Makanya ada seorang sahabat itu kalau sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas terus. Sampai para sahabat itu tanya sama sahabat itu, kenapa kamu membaca terus surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas di dalamnya ada sifat-sifat Allah yang agung. Makanya aku senang dengan surat Al-Ikhlas. Jawaban ini dibawa kepada Nabi, perhatikan responnya Nabi. Akhbirhu bi annallaha yuhibbuhu li'anna yuhibbu surat Al-Ikhlas. Allah baru saja memberitahu aku bahwasanya Allah jatuh cinta kepada dia karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya. Makanya saya tahu ibu-ibu itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Tapi bukan karena dalil ini. Tapi karena hafalnya mentoknya di Al-Ikhlas. Tadi ibu-ibu ada yang bisik-bisik, alhamdulillah saya selalu membaca Al-Ikhlas. Ya. Maka sesungguhnya kenapa membaca surat Al-Ikhlas itu lebih utama? Karena Allah mencintainya. Artinya kalau setiap surat saja memiliki kedudukan yang beda-beda, sama amal itu juga begitu, Bu.
Ketika kita paham efektivitas kita beribadah kepada Allah itu tidak panjang, kita tidak bisa bicara ideal. Saya minta kekuatan, ya Allah melakukan semua amal. Enggak, Nabi tidak pernah ngasih contoh gitu. Tapi Nabi fokus, apa amalan yang paling kau cintai ya Allah, supaya aku bisa mengerjakan, supaya aku mendapatkan shortcut untuk bisa mendapatkan cepat cintamu yang jatuh kepadaku. Jalan pintas itu kan seneng, Bu. Makanya jalan pintas walaupun disebut dengan jalan tikus pun tetap kita seneng. Karena apa? Menghemat waktu dan energi. Makanya saya ambilkan analogi secara akli, secara analogi. Ibu misalkan punya suami. Ibu punya suami. Suami ibu itu ternyata kesukaannya adalah nasi goreng plus telur mata sapi setengah matang. Enak itu, insya Allah. Maka satu pagi ibu masak. Suaminya masih di masjid, pulang. Tapi yang ibu masak bukan nasi goreng, pecel misalkan. Kira-kira suami kita pulang senang atau tidak senang? Senang, tapi tidak terlalu bergembira. Masa apa, mah? Pecel, mas? Alhamdulillah, makasih ya. Gitu. Dimakan dia. Nambah? Enggak, karena bukan menu favoritnya. Hari berikutnya, ibu masak sarapan-sarapan. Empek-empek. Ya. Dia pulang. Bau cuka nih. Masa apa, mah? Empek-empek. Enggak apa-apa kan, mas? Enggak apa-apa. Alhamdulillah, makasih ya. Nambah? Enggak, karena bukan menu favoritnya. Coba hari yang ketiga. Pulang dia baru buka pintu, set. Bau nasi goreng yang menyerba. Telur mata sapinya sudah mulai kecium. Matanya sudah mulai berbinar. Yang mana mata berbinar itu tidak dia berikan ketika ibu memasak pecel dan empek-empek. Masak nasi goreng ya, Ma? Iya, nasi goreng sambal ati plus peti. Ya Allah, Ma. Udah kerasa di lidah. Makanya nambah. Matanya berbinar. Ngucapin terima kasihnya pun berbeda sekali. Ya, Masya Allah, zikirlah khair ya istriku tercantik di dunia. Kenapa ada tambahan tercantik di dunia? Karena baru saja dimasakkan menu favoritnya. Walaupun setiap hari istrinya masak. Kenapa menu nasi goreng itu menjadi istimewa? Karena itu menu favoritnya dia. Sama, Bu, kita ini kalau beribadah kepada Allah, semua amal itu dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai, tidak mungkin dijadikan amalan untuk hambanya. Semua amal itu dicintai oleh Allah. Tapi tidak setiap amal itu paling dicintai oleh Allah. Makanya ketika kita pada kehidupan kita sebagai seorang wanita, fakta ibadah kita sudah sangat terbatas. Maka kita harus memperhatikan yang pertama, perhatikanlah ibadahmu itu dengan memperhatikan waktunya, kondisinya, tempatnya. Yang kedua, perhatikan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang harus kita gali dengan referensi yang tepat supaya kita mampu untuk mengakali dalam tanda petik pendeknya waktu efektif kita untuk beribadah kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita sekarang mulai merasakan apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah bagi seorang wanita? Itu yang kita bahas sebentar. Oleh karenanya, mari kita bahas. Kalau saya sebagai wanita, Ustadz, saya juga akhirnya sadar bahwasanya saya kena futur. Belum lagi mood saya yang terkadang sedang PMS itu menjadi berantakan. Kan bagi wanita tambah lagi kan, Bu? Bukan hanya futur, bukan hanya tadi kolaborasi setan dengan hawa nafsu, bukan hanya umur yang pendek, wanita ditambah lagi moodnya yang tidak beraturan ketika sedang PMS. Maka akhirnya kita harus paham apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, Ustaz. Supaya saya sebagai seorang wanita itu tahu di tengah umur saya yang tidak lagi muda, saya bisa melakukan amalan-amalan yang paling cepat menjadi shortcut dan termasuk pada kategori amalan cerdas di waktu yang terbatas. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami 5 amalan top 5 yang harus diketahui oleh seorang wanita pada perjalanan mereka ketika mereka membaktikan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang mari kita bahas
amalan top 5-nya seorang perempuan pada kehidupan mereka yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Apa itu amalan top 5-nya? Nah, inilah pembahasan kita nanti kapan-kapan. Enggak, bercanda. Sekarang kita bahas. Saya bercanda. Maka sesungguhnya amalan top 5-nya seorang wanita itu adalah ketika wanita meniatkan keberadaan di dalam rumah itu untuk mencari keridhaan dari Allah. Ini amalan pertama seorang wanita yang paling dicintai oleh Allah. Di antara amalan top 5-nya wanita adalah bertahannya wanita di dalam singgasana rumahnya itu merupakan satu gerakan wanita yang paling dicintai oleh Allah. Mari kita baca. Ummu Sarah silakan dibaca surat Al-Ahzab 33. Bismillahirrahmanirrahim. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Iya. Amalan pertama, Bu, di antara amalan top 5-nya seorang wanita, ketika mereka itu beramal dan beribadah kepada Allah, itu yang paling dicintai oleh Allah itu ketika amal itu disampaikan langsung oleh Allah, tidak disampaikan lewat lisan Rasulullah. Ini termasuk salah satu amal, Bu. Jadi kalau ada amal, kata sebagian besar ulama, kalau ada amal, Allah yang menyampaikan langsung perintahnya dan menerangkan metode dan menerangkan bagaimana metodenya, itu biasanya amalan itu istimewa karena tidak diwakilkan oleh Nabi untuk menerangkan itu. Contoh kayak warisan. Disampaikan oleh Allah langsung, disampaikan pembagiannya oleh Allah langsung. Itu berarti amalan itu betul-betul prioritas yang harus kita berikan perhatian. Di antara sedikitnya amal kepada wanita yang disampaikan oleh Allah secara langsung di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah itu menyampaikan apa? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kamu di rumahmu. Janganlah kamu berhias dan bersolek melampaui batas sebagaimana perempuan jahiliyah dulu ketika mereka bersolek. Jadi di antara top 5 itu, yang pertama adalah bagaimana seorang wanita, bagaimana ketika mereka memiliki sebuah mindset bahwasanya di dalam rumah itu bukan penjara untuknya, tapi itu merupakan lembaran pahala begitu besar yang mengalir selayak air yang deras, memberikan dan memberatkan mizan kebaikan ibu ketika ibu bertahan di dalam rumah, bukan karena ibu introvert, tapi karena ibu tahu bahwasanya Rabb yang menciptakan ibu senang ketika ibu banyak di rumah. Dan keluarnya karena satu kebutuhan dan kepentingan yang memberikan manfaat, dan kalau tidak, kembali kepada tempat singgasana yang Allah berikan kepada seorang wanita di dalam rumah. Itu yang Allah inginkan, Bu. Ya. Makanya kalau akhirnya kita mendapati ibadah saja, ibadah kepada Allah yang objeknya langsung kepada Allah saja memerintahkan wanita itu di dalam rumah. Ini ada sebuah riwayat. Ini misalkan rumah kita, Bu. Ini rumah kita. Ini kamarnya ibu ya. Ini kamarnya ibu. Maaf, ini kamarnya ibu segini. Paham? Ini ruang tamunya ibu. Ini ruang apa? Ruang tamunya ibu. Ini masjid. Perhatikan kata Rasulullah. Salatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatnya perempuan di kamarnya yang tertutup, ada ruangan kecil, ibu punya kamar, lalu ibu atur ada rak buku, terus ada tempat agak kecil di situ. Ibu naruh sajadah di situ, minta izin sama suaminya, Mas, ini biar menjadi mihrabnya saya ya, sebagaimana Maryam punya mihrab. Itu namanya makhda, Bu. Ibu pernah baca kan Maryam punya mihrab? Nah, itulah.
Memang harus izin ke suami, Bu. Ya tergantung, kalau ibu berkuasa ya enggak usah izin. Atau, ya karena sekarang itu kan suami istri itu bingung, Bu. Yang suami mana, istri mana gitu kan. Istri sering tidak izin, suami yang sering minta izin gitu. Itu kan saya bingung jadinya. Ini misalkan ibu ini kamar nih. Ini kamarnya ibu gede. Terus ibu ini tembok, terus ini ada rak buku, lalu ibu luruskan di sini, ibu gelar sajadah di sini. Terus ibu minta izin sama suami, boleh nggak minta 2 kali 1 meter ini menjadi mihrab saya? Boleh. Itu namanya makhda. Paham di situ? Sudah punya atau belum? Saya nggak mau tanya. Khawatirnya jawabannya menyedihkan bagi saya. Ibu punya makhda. Di tempatnya itu ada tempat makhdanya, ada tempat di depan kamar mandi, tapi kamar mandi yang bersih, terus kemudian ada pakaiannya, di situ ada tempat mihrab dia. Itu namanya makhda, kata Rasulullah. Perempuan yang sholat di makhda itu lebih baik daripada dia sholat di kamarnya tapi ruangan yang lebih luas. Sholatnya dia di pojok itu lebih utama daripada sholatnya dia di sini, Bu. Itu kata Nabi, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab 33. Sholatnya perempuan di sini, di kamarnya, itu lebih utama daripada sholatnya dia di kamar besarnya atau di ruang tamunya. Ini ruang tamunya di sini. Sholatnya perempuan di ruang tamunya, kata Rasulullah, itu lebih utama daripada sholatnya dia di masjidnya. Jadi kalau ada di antara ibu, Ummu Sarah misalkan sama Ummu siapa? Ummu Nuning. Ummu Sarah sholatnya di makhda, Ummu Nuning pergi ke masjid. Repot mana yang ke masjid sama yang di rumah? Repot yang ke masjid, harus ngambil jilbab, kunci mobil, ya kan? Belum lagi nyuruh-nyuruh suami itu, motor-motor kamu pinggirin dulu. Mama mau keluar. Maka usahanya lebih keras Ummu Nuning ketika ke masjid. Tapi ketika sama-sama sholat duhar sudah ditunaikan, sholat duhanya sudah dikerjakan, mana yang lebih utama mendapatkan pahala? Bukan Ummu Nuning, tapi Ummu Sarah. Kenapa? Karena dia di makhda. Kenapa begitu? Begitulah SOP yang Allah terapkan dan terkadang kita tidak bisa bertanya sama Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia itu Allah tidak pernah ditanya, kita yang ditanya. Wong kita sama owner perusahaan aja nggak pernah tanya. Kenapa Pak kok kantornya di Pondok Indah? Lah maunya di mana? Bekasi Barat gitu loh kalau bisa. Nggak bisa. Allah lebih senang kamu di sini. Walaupun boleh loh yang ke masjid, bukan berarti nanti yang ke masjid ibu langsung komentari. Tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tidak boleh lah, tetap boleh pergi ke masjid. Cuma kalau ditanya dan di-compare, mana yang lebih utama? Yang di rumah ini lebih utama. Kalau ibadah saja yang langsung bersangkutan dengan haknya Allah, itu ternyata Allah menginginkan kamu di dalam rumah, apalagi yang lainnya. Boleh nggak Ustadz sekali-kali saya nemenin suami ke masjid gitu. Saya khawatir karena suami saya kalau ke masjid nggak pulang-pulang gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Cuma secara amal lebih utama ketika dia di dalam rumah. Makanya amalan prioritas seorang wanita yang pertama yang menempati top 5-nya wanita ketika beramal itu apa? Pastikan keberadaan kita di rumah itu lebih banyak daripada keberadaan kita di luar rumah. Kenapa? Karena setiap dinding yang merekam apapun yang kamu lakukan di dalam rumahmu, maka dinding dan tanah yang kamu injek di dalam rumahmu itu yang nanti bersaksi, fulanah yang dulu berdiri di atasku dan menghiasi rumah yang engkau berikan kepadanya ketika dia bertahan di rumahmu sebagaimana perintah yang engkau sampaikan wahai Allah di dalam surat Al-Ahzab 33. Makanya kalau bisa di rumah. Kalau ibu ada kebutuhan taklim, kebutuhan ketemu, bermuamalah, oh enggak apa-apa, itu bukan dosa. Tetap kita keluar. Tapi tetap kita harus menikmati bahwasanya dinding-dinding rumah kita itu merupakan medan terindah yang Allah berikan kepada seorang wanita. Makanya kenapa di dalam Islam seorang laki-laki harus memberikan kenyamanan bagi seorang wanita di dalam rumah. Makanya Imam Ahmad ngasih sebuah clue. Imam Ahmad ngasih sebuah aturan SOP. SOP-nya apa? Wahai anakku, nanti kalau kamu nikah, biarkan istrimu yang merawat rumahmu dan mengatur rumahmu. Kenapa? Karena singgasana bagi wanita itu di dalam rumah. Dan ini terkadang yang tidak difahami oleh banyak laki-laki, Bu.
Ketika laki-laki membangunkan rumah, laki-laki itu yang mengatur semua bentuk rumahnya dan itu tidak tepat. Kenapa? Yang paling banyak di dalam rumah adalah istri. Makanya kalau Imam Muhammad bahasanya bagus. Kalau kamu ikut-ikutan mengatur rumahmu, maka kamu membangunkan macan, bangun dari tidurnya. Karena singgasana wanita itu ya di dalam rumah dan dialah macannya. Udahlah, nggak usah dibangunkan. Makanya kadang-kadang kita ngelihat rumah gitu, ada perniknya, yang masang istri atau suami? Istri, karena suami nggak butuh kayak gitu. Pulang ke rumah, suami itu biasanya ngapain? Mandi, setelah itu pegang handphone. Setelah itu apa? Tidur. Ibu-ibu jawabnya penuh dengan emosi. Karena laki-laki itu memang dunianya bukan di rumah. Pencapaian-pencapaian kantornya itulah yang menjadi dunia dia. Karena kita tuh memang dibuat oleh Allah tuh memang beda. Perempuan ya fitnahnya pada tas dan sepatu, itulah fitnahnya dia. Fitnahnya laki-laki biasanya apa? Jam sama kacamatanya, itulah fitnahnya dia, itulah kelemahannya dia. Maka disitulah akhirnya kita paham. Majelis Ta'lim khairatun nisa, rodotul jannah, relung muslimah, dan khairatun nisa. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, keberadaan seorang wanita itu di dalam rumah. Jadi ketika ibu di dalam rumah tidak perlu bekerja keluar rumah, walaupun suami, walaupun teman-teman ibu sekarang sudah menempati supervisor, manajer gitu, tidak usah iri pada persoalan duniawi, tetapi irilah kita kepada kemudahan kita mendapatkan dan meraih investasi akhirat kita. Di dalam rumah itu banyak bisa dilakukan. Sekarang bisnis bisa dilakukan di dalam rumah atau tidak? Bisa. Berapa banyak pengusaha skincare? Bagaimana profitnya sampai miliaran, sampai 271 triliun gitu. Itu diatur di dalam rumah. Itu diaturnya di dalam rumah. Dan nikmati Bu ketika di dalam rumah. Makanya akhirnya ketika wanita keluar dari rumahnya harus minta izin kepada suami. Kenapa harus meminta izin kepada suami? Setiap dia keluar dari rumah, di situ ada fitnah. Kalau dia minta izin kepada suaminya, kalau apa-apa terjadi di perjalanan di luarnya, suaminya yang tanggung jawab. Karena dia sudah minta izin. Jadi permintaan izin seorang wanita kepada suami dalam urusan keluar rumah itu bukan untuk mendiskreditkan seorang wanita. Bukan. Justru menjaga dan memuliakannya. Karena wanita pakai perasaan, laki-laki pakai logika, dan laki-laki logika dan perasaan ketika bertemu dalam proses meminta izin itu akan meminimalisir segala macam fitnah. Makanya Allah sampaikan itu kepada kita, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Bismillah. Makanya akhirnya Bu, siapa yang menguasai medan rumah itu? Perempuan Bu. Makanya Allah memanggil ibu dalam bahasa Arab dengan panggilan ummun. Ibu kan kalau dalam bahasa Arab dipanggilnya apa? Ummi. Itu ibuku. Kalau bahasa Arabnya ibu itu apa? Ummun. Kenapa kok ummun? Dari sebuah kata amma ya ummu, sesuatu yang dituju dan sesuatu yang dicari. Karena yang paling dicari di dalam rumah itu ya ibu. Anak nangis yang dicari siapa? Ibunya. Makanya ketika ada barang hilang anak kita tidak pernah manggil bapaknya. Karena dia tahu bapaknya juga kehilangan banyak barang. Ya. Gak pernah itu ada anak manggil. Pak, iya. Tumbler saya mana? Oh, bapak aja tumbler 3 udah nggak pulang, di kantor semua ketinggal. Tumblernya nggak ada. Yang ditanya ibunya. Bu, Umi, tumbler saya di mana? Di rak warna putih, ada 6 tingkat, nomor 3 sebelah kanan pojok ke kiri. Itu bisa dihafal. Karena apa? Allah jadikan dialah yang akan menjawab seluruh pertanyaan di dalam sebuah teritorial dan wilayah yang Allah berikan kepada ibu. Yaitu bernama rumah. Karena apa? Ibu adalah first lady
dalam kehidupan rumah teritorial yang Allah berikan. Dan itu ibadah seorang wanita. Masya Allah Ibu. Makanya akhirnya maaf sekali Bu, saya tidak mendiskreditkan ya. Tapi kenapa kok sekarang terjadi banyak perselingkuhan dan perzinahan di area kantor? Terlalu banyak perempuan yang sudah keluar dari fitrah rumahnya. Dan ketika mereka dalam kondisi dikuasai sama perasaan, misalkan malamnya dia bertengkar sama suaminya, paginya dia keluar kantor, ketemu laki-laki yang hatinya kotor ketika bermaksud sesuatu kepada wanita itu. Wanita itu lagi sedih, lalu mendapatkan obrolan yang cocok. Bukankah itu pintu pertama dari perselingkuhan? Makanya menyedihkan kalau kita menghadapi fakta banyaknya perselingkuhan dan terjadinya perzinahan di area kantor. Saya terus terang Bu, 3 bulan terakhir ini, saya ketika mengisi di beberapa kantor BUMN, itu salah satu titipan materinya itu apa? Tolong angkat fenomena perselingkuhan di area kantor, Ustadz. Saking mereka itu, para panitia kajian itu menghadapi fenomena itu sudah sekarang begitu luar biasa. Kan sedih Bu. Gaji tidak seberapa, yang terkorbankan urusan akhirat. Coba kalau para wanita lebih banyak di rumah, menjaga betul setiap komunikasinya. Karena bagaimana zina itu tergantung bagaimana seorang wanita menjaga dirinya. Karena wanita sudah menutup, selesai. Laki-laki tidak bisa ngapa-ngapain. Kecuali harus melakukan upaya paksa, dan itu sudah kena hukum dalam negara. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Makanya kan kalau ibu punya anak perempuan, salah satu doanya apa? Saya ngasih tahu sama istri, doakan anak perempuan kita bekerjanya tidak ketemu banyak laki-laki. Kalaupun harus bekerja. Yang kedua, ayo kita bekali keterampilan supaya dia bisa mendapatkan ma'isyah di dalam rumahnya. Itu yang kita harus paham. Karena apa? Perempuan terkadang dia kuat dari rumahnya, tapi ternyata lingkungannya begitu ganas untuk menyerangnya. Dan menyerang pertahanannya sampai akhirnya dia jebol pertahanan itu yang sudah dibangun orang tuanya bertahun-tahun dari kecil. Ya. Makanya kita kalau punya anak perempuan Bu, sudah mulai semenjak dini kita ngasih tahu, ladang pekerjaanmu tuh di mana? Nanti pekerjaanmu tuh nak yang cocok guru TK, maksimal guru SD. Kalau guru SMP, SMA riskan kadang-kadang fitnah. Makanya sekarang Bu, banyak kejadian seorang murid menikahi gurunya. Gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Ya karena interaksi antara laki-laki dan perempuan itu terkadang kalau sudah terkena fitnah, umur tidak lagi menjadi sebuah perhatian. Jadi ibu ketika di rumah hari ini tidak bekerja, misalkan ketika suami sudah mencukupkan gitu, bersyukur betul Bu. Banyak laki-laki di sana karena kosongnya mereka dari ilmu selalu minta istrinya bekerja. Ayo dong kerja dong gitu. Walaupun seorang wanita boleh bekerja dengan 3 catatan yang sangat ketat. 1, dia dapat izin dari suaminya. 2, tidak meninggalkan kewajiban. 3, yaitu tidak menimbulkan fitnah di tempat pekerjaannya. Saya itu pernah mendapatkan postingan Instagram Bu, orang Cina tinggal di Cina. Artinya mereka tidak beriman. Ditanya anaknya ketika dijemput anaknya, ibunya kerja. Videonya viral sekali sampai jutaan yang view. Ditanya anaknya itu dengan bahasa Cina, apa yang kamu inginkan anakku gitu. Anaknya itu jujur Bu, anak yang masih fitrah, dia belum mendapatkan dosa karena dia belum balik, masih kecil. Apa yang kamu inginkan nak? Mama itu di rumah. Mama itu di rumah. Yang lain enggak, mama itu di rumah. Sampai akhirnya dia share itu video tersebut, jutaan yang nge-view Bu. Karena apa? Ini bukan semata-mata perintahnya Allah, sampai seorang anak pun tahu bahwasanya seorang wanita kalau sudah di rumah itu memberikan ketenangan. Anak Bu, ditinggal bapaknya 5 hari, tenang Bu dia. Apalagi kayak Bapak Sabto ini, seminggu juga anaknya nggak nyari.
Tapi kalau anak ya usah seminggu, Bu. Anak itu ibu tinggal aja 6 jam, 7 jam misalkan yang masih dibeli kecil-kecil. Pasti akan tanya, mama kapan pulang? Nangis dia. Ngelihat mobil ibunya saja dari kejauhan aja sudah tenang dia. Sebesar itu loh Allah memberikan kepada wanita energi. Di mana energi itu bisa memberikan ketenangan bagi seorang anak. Anak saya Aufar itu, terutama Noman bukan Aufar, itu kalau lihat ibunya aja ada, tenang dia. Kunci ditutup, kunci itu kalau kunci kamar tuh pelan-pelan beli itu kalau pengen istirahat itu pelan-pelan. Kenapa? Kalau ketahuan kunci ceker gitu udah nggak bisa, pasti akan nangis. Dan itu pasti dialami semua ibu di sini. Allah itu jadikan itu menjadi insight untuk kita. Kenapa kok Allah sampai jadikan anak-anak kita yang masih bersih dari dosa, bersih dari kemaksiatan, mereka itu sangat merindukan ibu. Itu bukan semata-mata. Ya memang begitulah ibu. Itu namanya nggak pandai mencapai hikmah. Hikmahnya itu apa? Karena keberadaan wanita itu memberikan ketenangan yang tidak bisa diberikan sama seorang laki-laki. Laki-laki bisa memimpin, laki-laki bisa mengendalikan, laki-laki bisa mengarahkan. Tapi laki-laki tidak bisa memberikan ketenangan sebagaimana seorang ibu memberikan ketenangan untuk keluarga itu. Beda, Bu. Makanya berapa banyak anak laki-laki yang suka menangis kehilangan ibu. Sangatlah berat dibandingkan kehilangan seorang bapak. Walaupun dua-duanya sangat menyedihkan. Itu kekuatan, Bu. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan begitu gampang. Coba, Bu. Berapa banyak anak hari ini terbelenggu dengan hutang pengasuhan. Bapaknya bekerja 9 to 5, Bu. Kadang bukan 9 to 5, kadang tuh 9 to 7, 9 to 8. Lalu sang ibu juga bekerja. Akhirnya melewatkan momen berat itu. Momen-momen indah anak tidak didapatkan bersama orang tuanya. Ada satu keluarga yang pernah curhat di sini berkata, kita itu 3 bersaudara Ustaz, kita bondingnya kuat. Kenapa? Karena kita punya orang tua yang kerja sibuk dari pagi sampai malam dan akhirnya kita kalau ada masalah kita bertiga yang menyelesaikan sendiri. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Allah itu ketika menyuruh wanita untuk berada di dalam rumah, Allah itu tidak pernah mengirimkan perintah hanya berdasarkan perasaan. Dan Allah tidak pernah mengirimkan perintah berdasarkan kebodohan. Dan Allah tidak pernah mengirimkan perintah kepada setiap hambanya dengan hanya praduga dan tebakan. Tapi Allah itu mengirimkan perintah karena Allah dengan ilmunya yang paham. Bahwasanya apapun ketentuan Allah itu tidak ada yang salah dan sejalan dengan hajat kebaikan manusia. Kalau ibu pernah merasa dulu meninggalkan anak, minta maaf aja nak. Di telinganya, maafin ibu ya. Kadang tidak hadir pada saat kamu dulu membutuhkan. Makanya kalau kita akhirnya dapetin ada seorang ibu, merasa tidak bonding dengan anak perempuannya misalkan, ya bisa jadi karena ada momen-momen istimewa yang anak mencari dia, anak itu tidak menemukannya. Makanya saya pernah dengar, entah benar tidak, saya tidak tahu, ada psikolog terkenal di Indonesia itu kalau menangani sebuah kasus rumah tangga ketika ibunya masih sibuk di luar, psikolog itu mengatakan saya nggak bisa. Kalau saya berhadapan dengan keluarga yang ibunya saja tidak pernah hadir untuk anaknya. Mungkin beberapa ibu-ibu sudah bisa menebak siapa nama psikolog yang saya maksudkan ini. Nah itu menjadikan kita akhirnya semakin paham. Kalau sudah kelewatan gimana Ustaz? Meminta maaf sama anak kita. Karena apa? Orang tua itu harus pandai meminta maaf. Mari kita buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia, anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal saleh yang Engkau ridhoi. Dan berikanlah kesalehan kepadaku
Dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Perhatikan permohonan setelah Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Coba Bu perhatikan. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, kasih saya keperbuatan soleh yang aku mampu kerjakan mengalir pada kehidupanku dan solihkan anak-anakku yang mengalir kepada mereka itu amalan kesolihan. Lalu amalan setelahnya itu apa permohonan? Ini tuh betul, saya taubat ya Allah. Karena apa? Karena kesalahan kita itu yang menjadikan tersumbatnya amalan kebaikan yang mengalir sama anak. Makanya kenapa kita di situ mendapatkan perintah untuk bertaubat? Karena taubatnya kita dari kesalahan itulah yang akan membuka tersumbatnya aliran kesolihan yang Allah berikan kepada anak kita ketika bertaubat. Ini tuh betul, di situ dikatakan. Ini tuh betul itu kalau kita salah itu kan dua, salah sama Allah, salah sama makhluk. Kesalahan kita sama Allah ketika dulu tidak pakai hijab, semenjak kita balik kita minta maaf sama Allah. Ketika terkadang kita emosi, kita marah sama suami kita di depan anak, kita minta maaf sama Allah. Kadang-kadang kita lagi emosi, Bu, kita bentak suami kita di depan anak, lalu anak yang melihat langsung bagaimana bapaknya dibentak sama ibu. Ada seorang bapak bentak istrinya di depan anaknya, itu kan sebuah kesalahan yang membekas di dinding hati anak kita. Ini tuh betul, saya tobat ya Allah. Dan kita juga minta permohonan maaf kepada anak kita. Maaf ya nak, kadang Abi banyak salah. Bukan kadang, Abi banyak salah. Maka itulah cara kita untuk menutupi berbagai macam hal. Dari momentum-momentum indah kita yang harusnya kita selalu hadir untuk anak, tapi kita tidak selalu hadir untuk anak. Kita menganggapnya biasa dan kita menganggapnya anak pasti paham. Padahal belum tentu anak kita langsung paham. Karena dia memiliki perbandingan, Bu. Akhirnya dia susah untuk memahami. Ibu nggak hadir untuk dia, tapi dia lihat temannya ada mamanya hadir untuk dia. Perbandingan itulah yang terkadang menjadikan anak kita gagal memahami ketidakhadiran kita. Paham yang saya maksudkan, Bu? Maka disitulah kita akhirnya paham. Nikmati. Menjadi wanita itu salah satu hal terbesar terindah yang Allah berikan kepada manusia. Dan salah satu tugas terindah seorang wanita itu bertahan di dalam rumahnya. Menikmati, betah dan kerasan. Karena dia tahu Rob yang menciptakan dia itu memerintahkan dia untuk bertahan di dalam rumah. Sampai di sini mengerti, Bu? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang tinggal 10 menit lagi menuju adzan zuhur. Kapan-kapanlah kita bahas, Ibu, insya Allah. Supaya ibu-ibu tidak datangnya sekali doang ke sini. Satu waktu nanti datang lagi ke sini, kapan waktu yang kita nanti bisa sepakati insya Allah. Tapi disitulah kita paham bahwasanya kita beribadah itu waktunya terbatas. Tadi apa? Ada 3 fakta. Umur kita pendek. Yang kedua apa? Adanya futur. Yang ketiga adanya apa? Adanya setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsu. Ini belum lagi ditambah dengan waktu tidurnya kita, perkara mubah yang kita kerjakan, hobi yang kita senangi, itu semakin menjadikan keterbatasan waktu kita semakin limited pada waktu yang kita bisa lakukan beribadah. Apa yang kita harus perhatikan? 1, memperhatikan bagaimana tempat, waktu, dan kondisi ketika kita beribadah. Yang kedua, memperhatikan betul manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah supaya memudahkan kita untuk memiliki shortcut menuju kepada rahmatnya Allah. Oleh karenanya wanita itu memiliki top 5 amalan yang harus dia kerjakan. Yang pertama apa? Bertahan di dalam rumah. Yang kedua, ketiga, keempat, bersabarlah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang. Kalaulah ada sumur di ladang dan apartemen, pastilah kita berjumpa kembali. Karena hari ini ladang itu susah, yang paling gampang apartemen.
if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long, but I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often, it's all good, keep falling, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love on the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for you, and it's anything for you. That's all I need. Oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on begging me. Anything for you, and it's anything for you. That's all I need is you. Oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.